Asal-usul berber Patapim. Dahulu kala ada seekor monyet bekantan bernama Patapim. Ia dikenal sangat ramah dan juga memiliki hidung seperti Squidward, yang sangat suka mengeluarkan bunyi brr-brr. Ia tinggal di sebuah hutan bersama dengan hewan lainnya. Mereka semua hidup damai di hutan itu, sampai suatu ketika banyak manusia yang menebang pohon-pohon besar. Hingga banyak hewan-hewan kehilangan rumahnya, termasuk monyet bekantan itu. Banyak hewan kehilangan rumah. Patapim sedih dan marah. Hingga monyet bekantan itu sangat marah dan ia berdoa agar diberikan kekuatan, hingga akhirnya doanya pun didengar. Dan seketika itu ia berubah menjadi monyet bekantan besar yang mirip dengan pohon. Sejak saat itu ia dipanggil Patapim, sang penjaga hutan. Ia menakuti siapapun yang ingin merusak hutan. Ia bertugas menjaga hutan. Konon kalau ada yang melakukan pengerusakan hutan, ia akan datang. Asal-usul Rilirilarala. Dahulu kala di padang pasir yang tandus dan ditumbuhi banyak pohon kaktus, hiduplah seekor gajah bernama Rala. Ia adalah pemimpin dari kawanan hewan lainnya. Dia ini gajah yang sangat unik. Ia selalu memakai sandal raksasa untuk melindungi kakinya dari duri-duri kaktus yang tajam. Di suatu siang, matahari bersinar sangat terik. Rala yang sedang berjalan-jalan bersama teman-temannya merasa sangat kehausan. Sampai akhirnya mereka menemukan mata air kecil yang jernih di bawah pohon kaktus tua. Tanpa pikir panjang, Rala yang sangat kehausan langsung meminum air itu sampai tak tersisa. Teman-temannya kesal karena Rala tidak mau berbagi. Tapi tiba-tiba tubuh Rala mulai merasa aneh. Seketika duri-duri kaktus bermunculan dari tubuhnya, sampai akhirnya tubuh Rala berubah menjadi seperti pohon kaktus. Ternyata itu bukan air biasa, itu adalah air kutukan. Rala menyesali perbuatannya. Dan sejak saat itu ia dikenal dengan julukan Lirililarala, sang gajah berbadan kaktus. Konon ia sering berkeliaran di padang pasir dan berkamuflase menjadi kaktus. Dulu ada seorang gadis yang sangat suka menari balet. Ia sangat menyukai balet, dimanapun dia selalu menari balet. Hingga pada suatu hari ia tak sengaja menyenggol kopi cappuccino milik ibunya. Ibunya yang mengetahui itu memarahinya dan menyuruhnya untuk membersihkan tumpahan kopi itu. Namun ia tak mendengarkan ibunya, ia tetap saja menari, hingga akhirnya ia terpeleset karena tumpahan kopi itu, lalu kemudian ia terjatuh dan pingsan. Saat ia sadar, ternyata kepalanya perlahan menjadi cangkir cappuccino. Sejak saat itu ia dipanggil balerina cappuccina. Klik like dan share ke teman kalian yang sering melawan ibunya. Suatu hari, ada dua orang sahabat yang sangat akrab. Mereka berdua sangat senang mendengarkan lagu Garam dan Madu. Dimanapun dan kapanpun mereka selalu mendengarkan musik itu. Hingga suatu ketika mereka tertidur sambil mendengarkan lagu Garam dan Madu di sebuah pos ronda. Tiba-tiba ada asap dan mereka tiba-tiba berubah. Mereka kaget dan berlari untuk mencari pertolongan. Namun orang yang melihat mereka ketakutan dan berteriak, "Garam mararam raman dan madu madung dung tak, tuntung perkuntung." Dan jangan lupa bagikan ke teman kalian yang suka dengar lagu tersebut. Dahulu ada secangkir cappuccino yang dipesan namun ditinggalkan begitu saja. Lalu tiba-tiba ada cairan ajaib yang tertumpah ke dalam cappuccino itu. Dan seketika itu cangkir itu memiliki mata, kaki dan tangan dan juga bernyawa. Lalu ada seorang ninja misterius yang mengambil dan membawa cappuccino itu. Lalu ninja melatih cappuccino itu bela diri dan jurus ninja. Cappuccino berlatih setiap hari. Hingga saatnya tiba, ninja memberikan 2 buah katana dan juga pakaian baru untuk cappuccino. Dan sejak saat itu ia dipanggil Cappuccino Assassino. Suatu hari ada seseorang yang bernama Udin Dindun. Ia adalah orang yang sangat suka memakan buah jeruk beserta bijinya. Dimanapun ia selalu memakan jeruk, bahkan ia tidak makan nasi, melainkan hanya makan jeruk saja. Lalu suatu ketika saat ia sedang tidur tanpa sadar tubuhnya berubah menjadi jeruk. Saat ia terbangun, ia berkaca dan kaget melihat tubuhnya. Ia pun sering ditertawakan karena tubuhnya itu. Lalu Udin Dindun memutuskan untuk berolahraga dengan giat agar ia tidak diremehkan lagi. Sekarang jadilah ia anomali Udin Dindun Madin Dindun. Dan klik like dan bagikan ke temanmu yang suka makan jeruk. Asal-usul ikan hiu tralalero tralala. Di kedalaman laut hiduplah seekor ikan hiu yang kesepian.
Dia sering mengamati manusia yang berlari, dan di dalam hatinya ia ingin sekali bisa berlari seperti manusia. Lalu di suatu malam, ada kapal ilmuwan yang sedang berlayar di tengah laut, dan kapal itu dihantam badai yang dahsyat. Ternyata ilmuwan itu membawa sepatu eksperimennya. Sepatu itu bisa menimbulkan efek ajaib bila dipakai oleh siapapun termasuk hewan. Sepatu itu terjatuh dari kapal dan tidak sengaja ditemukan oleh hiu kesepian itu. Ia menyentuhnya dan tiba-tiba ia merasakan efek ajaib. Kini dia bisa hidup di dataran dan berlari. Dan sejak saat itu ia dipanggil Tralalero Tralala. Asal-usul Bombardino Crocodilo. Pada suatu hari, dulu ada seekor buaya yang hidup di sebuah rawa. Lalu tiba-tiba ada segerombolan pemburu yang menangkap dan membawa buaya itu ke sebuah pesawat. Tanpa mereka ketahui, ternyata di dalam pesawat itu ada seorang ilmuwan yang membawa virus buatannya. Virus itu bisa membuat orang menyatu dengan benda yang dia inginkan. Di perjalanan pesawat itu mengalami guncangan yang hebat sehingga virus itu jatuh dan tak sengaja terserap ke tubuh buaya. Dan tiba-tiba saja buaya itu mulai menyatu dengan pesawat. Dan akhirnya terbentuk pesawat dengan kepala buaya yang dikenal sebagai Bombardino Crocodilo. Dia suka berperang dan akan membombardir apapun yang dilewatinya. Suatu hari ada seorang anak yang sangat suka sekali bermain handphone. Dia memainkan HP-nya setiap saat. Ia sangat suka bermain game online di HP-nya sampai lupa makan, lupa bermain di luar, bahkan lupa berbicara dengan keluarganya. Hari-harinya hanya dihabiskan di kamarnya yang berantakan. Namun dia malas sekali mengeluarkan uangnya untuk membeli kuota, dan ia selalu nebeng hotspot wifi temannya. Tapi kalau jajan uangnya nggak habis-habis, makanannya tak pernah habis, sehingga semakin lama tubuhnya semakin kurus karena ia terus bermain tanpa henti. Hingga suatu ketika ia minta hotspot kepada temannya. Ia bilang hanya untuk buka WA, tapi ternyata ia malah download video YouTube dan mendownload game. Lalu saat dia asik bermain HP, tiba-tiba listrik dari charger HP-nya mengeluarkan listrik, lalu ia tersetrum dan seketika itu pun ia berubah menjadi anomali pot hotspot. Ia hanya tinggal tulang. Kepalanya kini adalah ponsel. Sejak saat itu, orang-orang menyebutnya pot-pot hotspot. Makhluk yang terus mencari sinyal dan tak pernah berhenti bermain, bahkan ketika ia sudah kehilangan semuanya. Asal-usul boneka Ambalabu. Dahulu kala di sebuah rawa kecil di pinggir kota, hiduplah seekor katak bernama Ambalabu. Setiap hari, Ambalabu harus melompat jauh hanya untuk mencari makan. Ia sering kelelahan dan mengeluh. Seandainya aku seperti manusia yang punya kaki. Mereka enak tidak harus melompat-lompat, atau bahkan bisa naik mobil, ucapnya. Suatu pagi ketika Ambalabu sedang mencari makan di pinggir jalan raya, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kencang ke arahnya. Ambalabu terkejut, ia langsung melompat untuk menghindar. Sayangnya, ia malah terbentur tiang listrik sampai pingsan. Saat Ambalabu terbangun, ia telah berada di ruang operasi. Ambalabu terkejut melihat badannya kini berubah menjadi ban mobil dan mempunyai kaki seperti manusia. Ternyata sopir mobil yang hampir menabrak Ambalabu adalah dokter psikopat. Ia sengaja membawa Ambalabu untuk dijadikan boneka eksperimen. Sejak saat itu, Ambalabu dikenal dengan sebutan boneka Ambalabu. Konon ia bekerja menjadi tukang tambal ban di bengkel Ucok. Asal-usul Bob Rito Bandito. Dahulu kala di sebuah kota yang megah, hiduplah seekor berang-berang bernama Bob. Bob tak punya rumah. Ia tinggal di dalam gorong-gorong yang kotor. Setiap hari Bob mencari sisa makanan dari tempat sampah yang ada di kota. Karena hidupnya yang kotor itu, orang-orang memperlakukan Bob dengan jahat. Diusir, dilempar batu, bahkan ditendang. Bob selalu pulang dengan rasa sakit hati. Sampai suatu hari saat Bob sedang mencari makanan di tempat sampah, ia menemukan sebuah koper berisi pakaian bandit yang lengkap dengan senjatanya. Bob membawanya pulang dan langsung memakai pakaian bandit itu. Ia sangat senang dan merasa seperti punya kekuatan. Bob pun bertekad untuk menunjukkan ke orang-orang kalau dia bukan berang-berang biasa. Hari itu Bob berjalan di tengah kota sambil memakai pakaian bandit dan membawa senjata. Orang-orang pun kini segan melihat Bob telah berubah. Sejak saat itu orang-orang memberinya julukan Bobrito Bandito, si berang-berang bandit yang disegani seluruh kota. Suatu ketika rombongan anak mengambil sebuah kayu pentungan untuk digantung di pos ronda.
Lalu pada saat bulan puasa, anak itu selalu memukul pentungan untuk membangunkan orang sahur. Namun suatu ketika anak itu sudah malas untuk bangun sahur dan tidak ada lagi yang memukul pentungan di pos ronda itu. Lalu tiba-tiba pentungan itu berubah menjadi tung-tung-tung sahur dan ia berkeliling untuk membangunkan anak-anak yang malas sahur. Ngerinyo. Asal-usul siapa lagi yang akan kita bahas, tulis di komen ya.